Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, sahabat Disko dan Karang, sore hari ini kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, salah satu ancaman nyata yang berpotensi merusak generasi muda adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kenapa kita berbicara tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Karena sore hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana mencegah bahaya narkoba di kalangan remaja. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. Loketut Suryani SPKJK. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof? Iya. Sehat ya, Prof. Harus selalu ini sehat. warnanya cerah banget, selalu dengan warna-warna cerah ini sendiri. Ini bisa membangkitkan apa ya, bisa dikatakan jiwa seseorang. Tidak. Warna juga mempengaruhi, Prof? Sangat mempengaruhi, sehingga orang tidak hanya diri kita yang melihat kita masih muda, tetapi orang lain juga warna itu bisa membuat dia tidak terlalu tua. Baik. Kalau berbicara tentang umur itu hanya soal hitungan angka ya, Prof ya. Yeah. Tapi jiwa tetap muda, boleh ya, Prof ya? Boleh. Bisa demikian. Dan harus kalau bisa harus tetap berjiwa muda tentunya. Baik, terima kasih Prof sudah hadir di studio pada sore hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana mencegah bahaya narkoba di kalangan remaja, dan tentunya peran keluarga sangat besar sekali Niki sendiri. Baik, selain Prof Suryani tentunya sudah hadir juga hari ini Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars, atau Dr. Cok, dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dokter, apa kabarnya? Sehat. Sehat selalu ya. Hari ini kita sehat, ceria banget nih warnanya ya. Full color nih hari September ini. ceria. September ceria. Oh iya ya, kayak lagu itu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Cok sudah hadir di studio pada sore hari ini. Prof, ini kita ngomongin tentang mencegah bahaya narkoba di kalangan remaja. Nah, ada yang perlu digaris bawahi adalah kalangan remaja. Kenapa sih, Prof, kita mengangkat topik sore hari ini, mengangkat kalangan remaja? Karena remaja itu adalah calon-calon penerus kita. Kalau remaja kita sampai hancur, siapa lagi yang meneruskan bangsa Indonesia ini? Karena itu remaja ini harus diperkuat, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi kenyataan. Tidak seperti sekarang, bahwa dengan dia memakai narkoba, merasa bahwa dia merasa hebat, bangga dengan dirinya, bahagia. Tapi lupa bahwa narkoba itu menipu dirinya. Bahwa dia bukan bahagia, tetapi karena obat itu merasa yang dirinya itu seperti orang bahagia. Seperti merasa bahagia, seperti itu. Ya, karena dia tidak merasakan bahagia yang benar. Kalau orang merasa bahagia tentu tidak lagi terus mengambil narkoba itu. Iya. Jadi saya melihat mereka memakai narkoba, dasarnya adalah dia ingin merasa nyaman, merasa dihargai, merasa diperlukan. Tapi ini yang tidak dapat. Karena itu dia merasa dengan memakai narkoba dia menemukan dirinya. Padahal dia menghancurkan dirinya. Baik, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, kenyamanan, biasanya kan kita bisa dapatkan di rumah seperti itu, Prof. Ya, sebenarnya demikian. Tapi kenyataannya anak-anak kita, bisakah dia bertemu dengan ibu bapaknya di rumah? Kebanyakan ibu bapaknya, apakah dia bekerja atau pergi aktif di mana-mana, dia hanya di rumah sendiri. Ya, kalau ada pembantu, kalau tidak dia sendiri. Dan kemudian menunggu saudaranya yang ada satu atau dua saudara. Ini yang terjadi di Bali sekarang. Rumah itu sepi pada pagi, siang, sore, malam, ya, tapi kadang-kadang ada orang, ada tidak. Ya, karena itulah kita harus bisa mengajarkan bahwa rumah itu adalah tempat kita berbagi perasaan, berbagi kemampuan, berbagi dalam bagaimana membuat kita menjadi bahagia di dunia ini. Tapi ini kan sekarang tidak ada. Yang ada apakah TV-nya kah atau teleponnya kah yang membuat dia bahagia, atau dia pergi ke tempat lain. Baik, berarti kondisi rumah juga mempengaruhi seseorang, bisa dikatakan seorang remaja atau generasi muda itu bisa saja terjerumus ke hal-hal yang
negatif seperti itu, Prof? Ya, saya melihat kalau kita ingin melahirkan anak berkualitas, bisakah rumah itu membuat anak-anak itu bahagia, bertemu dengan ibu bapaknya, ingin tahu segala, dan di sana dia membuat sesuatu. Tetapi sekarang jarang yang kita temukan karena semua sibuk. Orang tua sibuk mencari uangkah atau mencari keperluan yang lain, anak-anak juga tidak ketemu dengan siapa, akhirnya pergi mencari teman, atau dia pergi ke narkoba. Jadi bisa dikatakan ini kenyamanan, kebahagiaan itu bisa didapatkan dari keluarga terlebih dahulu sehingga Astungkara ke depannya tidak salah langkah seperti itu. Ya, yang perlu adalah bisakah anak itu merasakan kasih sayang ibu bapaknya. Dengan adanya kasih sayang ibu bapaknya peduli, menghargai kalau dia berhasil, kalau dia tidak mampu dia dibantu. Maka dia merasa punya sesuatu yang bisa membuat dia akan berhasil. Tapi di sekolah sudah tidak menemukan siapa, kemudian di rumah tidak ada siapa lagi, atau melihat situasi yang tidak nyaman, apakah mungkin dia bisa nyaman juga dalam kehidupan ini? Berarti bisa dikatakan peran keluarga, peran orang tua sangat menentukan langkah ke depan bagi seorang anak. Ya karena itu dia mencari narkoba. Narkoba membuat dirinya tenang. Tanpa memikirkan siapa-siapa, dia menikmati dunianya sendiri. Baik, Prof, Dokter, kita rehat sejenak. Nanti kita lanjutkan lagi mencegah bahaya narkoba di kalangan remaja. Pemirsa, jangan kemana-mana di sesi berikutnya. Silahkan Anda yang ingin berpartisipasi, kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tentunya Anda bisa sharing, Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini, mencegah bahaya narkoba di kalangan remaja. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, mencegah bahaya narkoba di kalangan remaja. Masih kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan nanti Anda bisa berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Prof Suryani dan juga ada Dr. Cok di sini ya sore hari ini. Baik, Prof, kalau kita berbicara kembali tentang bagaimana peran keluarga, peran orang tua yang sangat menentukan langkah ke depannya bagi seorang anak agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Contohlah narkoba seperti itu. Apa yang harus kita ketahui tentang peran keluarga, Prof? Kalau kita ingin melahirkan anak berkualitas, maka orang tualah yang bertanggung jawab. Maukah Anda berdua itu bebas dari beban masa lampau? Jangan sampai kita membuat anak, kemudian setelah dalam kandungan ibu bapak berkelahi, kemudian marah-marah, dan setelah lahir pun tidak ada lagi kenyamanan, tetapi ribut-ribut dan kemudian anak dibiarkan sendiri. Mana mungkin anak itu bisa kita harapkan? Jangan salahkan anak tersebut. Tetapi kalau ingin melahirkan anak yang bermartabat, maka yang perlu kita ajarkan, maukah orang tua melahirkan anak ini dengan persiapan yang matang, tanpa cuma berpikir punya anak tetapi tidak mau bertanggung jawab kepada masa depannya. Dan inilah yang banyak terjadi, terutama dari pasien-pasien bukan karena faktor keturunan, tetapi karena trauma waktu dibuat, waktu dibesarkan dalam kandungan, dan kemudian waktu dilahirkan 10 tahun pertama. Di sana modal kita, apakah lahir anak Bali yang hebat atau tidak. Nah, karena itulah perlu pemerintah membuat program untuk melahirkan anak berkualitas. Siapkan mereka-mereka yang akan menikah. Memang dia tidak hanya menikah, tapi bisa melahirkan anak berkualitas. Baik, Prof mengatakan orang tua harus atau perlu bebas dari beban masa lampau. Seperti apa itu, Prof? Misalnya waktu dulu dia dihina oleh ibu bapaknya, atau dia dianggap anak tidak berguna, atau dia mau digugurkan, itu kan terjadi trauma pada orang ini, dan trauma ini akan dia buat dalam kehidupannya. Dan kalau suami istri keduanya trauma, maka lahirlah anak-anak seperti ini. Dia mencari kesenangan bukan dari orang tuanya karena tidak dapat.
ya narkoba yang bisa membuat dia nyaman, menemukan dirinya dan bisa menghayal seperti siapa dan sebagainya. Baik, baik, baik. Orang tua seperti apa yang seharusnya agar anak-anak tersebut, kan kita bisa lihat juga di lapangan ada yang tipikalnya keras ya atau tegas bisa dikatakan demikian. Itu mempengaruhi seorang anak nggak sih, Prof? Semuanya itu mempengaruhi, tapi bisakah sebelum menikah mereka bebas dari trauma masa lampau? Waktu dia dibuat dalam kandungan, dibesarkan sampai 10 tahun pertama dan kemudian setelah remaja tentu akan membawa sifat-sifat seperti tadi. Ini yang tidak pernah dipikirkan, sederhana sebenarnya. Kalau kita bisa mempersiapkan melahirkan anak berkualitas 10 tahun pertama bebas dari trauma, maka luar biasa orang Bali ini. Tetapi sekarang kan tidak ada, semua sibuk, semua sekedar punya anak dan kemudian kalau sudah anaknya nakal, yang disalahkan bukan dirinya, tapi anak itu yang tidak mengerti apa-apa. Baik, Dokter Cok, ada yang apa ya bisa dikatakan ini ada hal yang perlu kita ketahui juga bahwa 10 tahun pertama itu sangat-sangat menentukan anak itu ke depannya. Kemudian sehingga anak-anak bisa terlahir sebagai anak berkualitas. Nah, berkualitas seperti apa ya pengertiannya? Ya, tentu yang diharapkan oleh Prof tadi mungkin yang berkualitas itu secara produktivitas, kemudian secara dia kreativitas dan intuisinya memang memunculkan apa yang menjadi hal terbaik untuk potensi terbaik dari diri seorang remaja tentunya. Sehingga mereka yang memiliki kreativitas untuk berkarya, membuat misalnya kesenian, membuat hasil cipta karya dalam ilmu, itu juga betul-betul bisa dimunculkan agar tidak apa yang menjadi kreativitas seperti dulu kan kita banyak punya maestro. Tetapi sekarang kan jarang kita mendengar ada maestro yang dihasilkan pada generasi muda ini. Sehingga itu juga menjadi pertanyaan, apakah karena kita terlalu dini memangkas kreativitas anak kita sehingga kreativitas itu tidak muncul, yang namanya karya seni yang menjadi bagian dari orang Bali ini, seni dan budaya itu menjadi ciri khas orang Bali, tidak muncul sekarang. Mungkin juga karena kita melihat sekarang ini arus globalisasi begitu kencang, di tengah orang tua mungkin seperti kata Prof tadi tidak siap melihat perubahan dan tidak bisa mengadopsi mungkin teknologi yang datang, sehingga anak-anak mau tidak mau akhirnya mencari dengan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi yang namanya kualitas tadi. Kualitas buat orang tua mungkin akan berbeda dengan kualitas buat anak-anak ketika kita tidak mempelajari apa yang menjadi meaning buat mereka. Sehingga kalau kita lihat remaja-remaja kita itu akhirnya lebih loyal kepada teman-temannya daripada mau mendengarkan apa kata orang tuanya. Bahkan untuk pergi bersama orang tuanya saja mungkin mereka agak enggan, lebih senang kalau pergi sama temannya. Nah, ini tentu menjadi pembelajaran sebenarnya tidak hanya buat remaja tetapi buat orang tua sendiri. Apa yang membuat anak tersebut justru lebih nyaman dengan temannya? Apakah kita terlalu jauh jaraknya memposisikan bahwa kita orang tua posisinya di atas dengan otoriter seperti tadi Karang katakan, yang selalu memerintah, selalu meminta, selalu ingin sesuatu, tapi tidak pernah bertanya apakah mereka mampu remaja itu untuk mewujudkan apa yang kita minta, apakah mereka tidak ada rasa takut, rasa khawatir, kemudian apakah tidak ada keengganan karena mereka harus bergaul dengan temannya, dan itu yang mungkin tidak didapatkan oleh orang tua dan juga anak-anak tidak mampu menyampaikan. Sehingga sering akhirnya mereka keluar dari rumah, tidak nyaman di rumah, kualitas yang ingin dimunculkan juga tidak diapresiasi mungkin oleh orang tua, sehingga mereka keluar. Nah, ketika keluar itu pilihannya kalau dulu mungkin beli es krim, beli mainan, tapi sekarang tidak hanya hal-hal yang positif yang kita lihat, positif dan negatif itu ada di luar sana. Maka dari itu kalau kita tidak menyiapkan anak-anak kita, remaja kita bahwa di luar sana itu tidak semuanya sayang seperti orang tuanya, tidak semuanya peduli seperti orang tuanya, atau tidak semuanya akan memberikan petunjuk atau mengerasi anaknya,
itu akan menjadi bumerang tersendiri buat remaja dan anak-anak kita. Akan begitu mudah ditawarkan sesuatu, coba ini deh, coba ini. Awalnya mungkin gratis, awalnya mungkin cuma-cuma, tapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang diberikan ini ada sesuatu yang berpotensi merusak tidak hanya dirinya, tetapi juga pikiran, otaknya akan dirusak. Nah, kalau sudah sekali mencoba, biasanya tidak ada kata kembali untuk narkoba. Sehingga pesan yang disampaikan oleh pemerintah itu selalu jangan pernah mencoba, karena narkoba itu bukan sesuatu yang untuk dicoba-coba. Kalau yang lain pelajaran, bolehlah Anda coba. Pingin nyoba les fotografi, pingin nyoba les nyanyi, pingin nyoba les menari, silakan Anda mencoba itu. Tapi untuk narkoba, jangan pernah mencoba. Karena sekali mencoba, biasanya tidak ada kata kembali. Dan kalaupun ingin kembali, effortnya harus luar biasa untuk mengubah. Karena dalam hitungan detik, reseptor ataupun apa yang ada di otak Anda itu sudah dirubah. Yang tadinya otak orang normal menjadi otak narkoba. Nah, itu yang banyak tidak disadari. Juga dipikir kayak nyoba permen, kayak nyoba makanan. Kalau nggak enak ya udah besok nggak perlu lagi beli nasi campur di sana, pindah ke warung sebelah. Tapi untuk narkoba itu karena kerjanya langsung ke pusat otak sentral ya, itu perlu kehati-hatian. Bila perlu harus berani mengatakan tidak. Nah, mengatakan tidak ini pun bukan suatu yang mudah ya. Harus ada upaya dari keluarga untuk melatih mereka bisa mengatakan tidak. Karena kami melihat tidak semua anak berani untuk berbicara, tidak semua anak punya kemampuan berani mengatakan tidak. Sering adalah ngikutin. Karena orang tua juga mendidik mereka kebanyakan kalau disuruh ke timur harus mau ke timur. Suruh ke barat harus mau ke barat. Jarang yang melatih anaknya. Kalau kamu disuruh ke timur, kalau tidak cocok harus berani mengatakan saya tidak mau ke timur. Nah, itu yang saya rasa perlu juga ditanamkan oleh orang tua, sehingga anak juga merasa nyaman ketika orang tua mengajarkan itu sebagai teman. Tapi kalau tetap mengajarkannya sebagai orang tua yang jaraknya jauh ya, secara umur sudah beda, kemudian juga secara pengetahuan juga anak akan merasa orang tua saya lebih tahu, saya hanya baru belajar dan sebagainya. Artinya ada perasaan inferior. Perasaan merasa tidak punya kemampuan untuk melawan, yang harusnya mungkin waktu kecil ya, waktu mereka masih anak-anak bisa seperti itu. Tapi ketika remaja, harusnya kemampuan untuk berdiskusi, kemampuan untuk mendebat, kemampuan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya itu sudah ada. Tidak masih seperti anak-anak yang semua dituntun, semua disuapi oleh orang tuanya. Itukah pentingnya 10 tahun pertama pendidikan bagi seorang anak seperti yang disampaikan oleh Prof. Bahkan kalau kita ke belakang ini sebelum membuat pun itu juga sangat perlu pertimbangan untuk mendapatkan anak yang berkualitas. Seperti itu. Ya, cuma kan kalau kita idealnya memang selalu ingin dari awal. Tapi ketika kita baru menyadari setelah kita melakukan kan memang penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan itu pendaftaran. Tetapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang paling adaptable, paling bisa beradaptasi. Kita punya kemampuan untuk beradaptasi yang di atas rata-rata lah, untuk menghadapi suatu permasalahan. Sehingga sebenarnya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak bisa untuk mengubah. Hanya sekarang yang dibutuhkan adalah effort, keinginan. Maukah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan memang kurang, apa yang kita lakukan memang tidak cukup untuk anak tersebut mendapatkan yang seperti tadi Prof katakan, kasih sayang, rasa aman, dicintai dan diharapkan itu tidak cukup. Nah, kita masih punya waktu. Setelah 10 tahun pertama itu ada sampai usia 20 tahun. Dan usia yang paling krusial ya di usia remaja itu. Bagaimana mereka masih ada upaya untuk mencari jati dirinya. Apakah saya sudah cukup untuk menyatakan diri saya sebagai orang dewasa, ataukah saya masih sebagai seorang anak-anak? Nah, masih ada rentang waktu yang diberikan untuk kita sebagai orang tua masuk memperbaiki mereka. Untuk kategori usia remaja di negara kita itu usia berapa sih, Dok? Biasanya di atas 10 tahun sampai 18 tahun itu masih kita kategorikan sebagai remaja. Dan secara undang-undang pun menyatakan di bawah 18 tahun itu masih sebagai anak-anak. Dan remaja itu memang masa peralihan.
Sehingga kalau kita mau memanfaatkan itu dan menyadari bahwa kita masih punya kesempatan, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan dijadikan remaja itu sebagai musuh kita. Jangan dijadikan karena mereka berani kemudian men-challenge kita anggap, oh ini sudah berani melawan. Yeah. Padahal ketika dia berani melawan itu adalah upaya mungkin mencoba untuk berani berbicara, berani angkat bicara, berani untuk menyatakan apa yang tidak nyaman buat dirinya, apa yang nyaman buat dirinya. Nah, justru kita sebagai orang tua maukah menyiapkan ruang untuk mengapresiasi mereka bahwa apa yang disampaikan itu kita berikan nilai dulu. Nah, setelah itu baru kita perbaiki sama-sama kalau memang tidak pas pilihannya apa. Pilihan-pilihan yang kita berikan, bukan instruksi lagi. Baik, bukan instruksi, tetapi pilihan-pilihan yang harus kita berikan kepada sang anak tentunya. Dok dan juga Prof, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa di sesi berikutnya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894841. Sesaat lagi. Kita masih di Harmoni Bali, mencegah bahaya narkoba di kalangan remaja. Masih bersama Profesor Suryani dan juga ada Dr. Cho di sini di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya, ingin sharing, atau mungkin Anda mempunyai permasalahan seputaran topik kita pada sore hari ini. Nah, ini kesempatan Anda bertanya lebih banyak lagi bersama pakar-pakarnya yang sudah kita undang sore hari ini di 0361894840 dan juga di 0361894841 tentunya. Baik, Prof, kita ngomongin lagi kalau tadi kan Dr. Cho sudah mengatakan bahwa remaja itu adalah fase transisi ya, dokter ya, dari kanak-kanak menuju pendewasaan sehingga rentan terlibat perilaku yang berisiko seperti itu. Nah, apa yang harus bisa dilakukan oleh keluarga dan masyarakat khususnya untuk mencegah yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan atau perilaku yang berisiko? Contohlah seperti topik kita, yaitu mencegah penyalahgunaan bagi narkoba ini sendiri, Prof. Yang perlu dilakukan, dekati anak itu. Dekati. Ya, ngobrol, jangan memarahi. Ngobrol bagaimana, apa yang terjadi, sehingga dia merasa nyaman. Ini ibu bapak saya tidak akan memarahi. Dan kalau bisa sudah dekat, dia bisa diajak ngobrol, dia akan otomatis akan menyampaikan saya begini-begini dan sebagainya. Kalau sebagai orang tua tidak mampu mengatasi, secepatnya bawa ke psikiater. Sebab anak ini perlu mendapatkan penanganan. Kalau tidak, maka keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dengan cepat pasti akan dilakukannya. Apakah dengan memakai narkoba, apakah dengan mencari perempuan atau laki-laki yang bisa menjadi ibu atau bapaknya. Karena bukan mencari calon istri atau suami, tetapi mencari ibu bapak yang tidak pernah dia dapatkan. Jadi banyak hal yang akan terjadi. Karena itu sebagai orang tua harusnya cepat mengetahui apakah anak saya perkembangannya normal atau tidak. Baik. Kalau misalnya tidak normal, apakah saya yang membuat? Nah, biasanya ini dari pengalaman kami, orang tualah yang tidak siap. Jadi waktu dia dibuat dalam kandungan, ribut-ribut, dan kemudian setelah lahir tidak pernah diajak ngomong, atau diidikan oleh pembantu. Malahan ada banyak anak umur 2 tahun pun sudah diperkosa oleh pembantu dan lain-lainnya. Banyak orang tidak percaya, tidak mungkin. Tapi itulah kenyataan di Bali. Artinya masalah narkoba itu tidak hanya masalah kita tahu apa itu narkoba, tetapi juga itu terkait kesehatan mental ya. Tadi Prof mengatakan ya, kalau ada perubahan perilaku, kemudian mereka sudah menunjukkan hal yang tidak seperti biasanya, mulai mengurung diri, kemudian emosi yang meledak, dan hal-hal yang mencurigakan, jangan lupa ada kendala kesehatan mental yang perlu diperhatikan. Mungkinkah mereka seperti tadi Prof katakan menjadi korban bullying, ada trauma yang membuat mereka akhirnya merasa depresi, tidak nyaman, kecemasan yang meningkat dan sebagainya, sehingga ketika ingin mencari solusi karena tidak mampu menyampaikan ke orang tua, mereka bergaul sama temannya yang kemudian memberikan pilihan-pilihan yang jadi bisa, tidak semuanya positif itu ya. Dok, bisa dikatakan pencetus atau penyebab dari terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seorang anak, seorang remaja bisa dikatakan demikian,
Itu salah satunya. Faktor kesehatan mental yang tidak teridentifikasi dengan baik, tidak disadari bahwa mereka sudah mengalami sebuah permasalahan ataupun sudah berujung pada suatu gangguan. Yang ketika mereka mencoba mencari solusinya adalah dengan lari dengan menggunakan narkoba yang mungkin di awal tanpa disengaja. Karena kan banyak dari remaja itu tidak tahu apa itu, tetapi temannya yang sering menyodorkan. Dan karena merasa dekat dengan temannya, percaya dengan temannya, mereka dengan mudah menggunakan. Tapi kemudian setelah menggunakan, baru menyadari ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Dan perubahan itu kalau tidak cepat diketahui oleh orang tuanya, maka akan menjadi permasalahan yang luar biasa untuk ditangani. Dampaknya seperti itu bagi betul. sang anak itu sendiri. Betul. Dampaknya seperti apa yang akan dirasakan oleh seorang anak ketika, Ya, yang pertama tentu narkoba? yang kita khawatirkan menjadi pecandu, ya karena ketergantungan yang ditimbulkan dalam waktu singkat. Kemudian akan terjadi gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa sebagai gangguan mental perilaku akibat penyalahgunaan zat tersebut, yang bisa juga komorbid dengan gangguan depresi, gangguan cemas, bahkan sampai gangguan psikotik, ya, yang menimbulkan gangguan jiwa berat buat anak tersebut. Nah, kalau sudah terganggu jiwanya, tentu secara produktivitas, secara kreativitas, secara seperti tadi yang ingin kita anak yang berkualitas menunjukkan potensinya itu jadi tidak bisa muncul. Dan itu tentu akan membuat pembiayaan juga jadi lebih besar, ya, karena harus merehab mereka, kemudian mengembalikan fungsi mereka. Dan bebannya tidak hanya pada anak akhirnya kemudian, tapi pada keluarga seperti kata Prof tadi, keluarga sangat terbebani kemudian karena sering mereka yang menggunakan ini biasanya tidak mudah untuk kembali sampai habis biasanya semua resource untuk membantu mereka, menyadarkan mereka sering tidak bisa sadar-sadar karena lebih nyaman dengan penyalahgunaan zat tersebut. Tapi kalau beruntung, mungkin ada sekali ketok dia bisa balik. Jadi bisa dikatakan dampak kesehatannya juga bisa terganggu, bahkan dampak sosial juga lebih parah lagi. Betul. Seperti itu. Ya. Dan bahkan berujung kalau penyalahgunaannya untuk zat tertentu bisa berujung kematian. Karena dosis yang digunakan mungkin yang terakhir dengan yang kemudian baru dia coba kembali gunakan itu berbeda jauh. Mungkin juga kandungan, karena ini kan barang-barang ilegal. Yang produksinya kita tidak tahu siapa yang produksi, kandungannya kita tidak tahu juga kemurniannya, kadarnya berapa, itu kita tidak ketahui. Bisa saja kemudian berujung pada kematian. Nah, kalau sudah berujung pada kematian, yang rugi siapa? Kan tidak hanya anak tersebut, keluarga juga rugi, masyarakat juga rugi, apalagi bangsa yang berharap bahwa remaja kita akan, seperti Prof katakan tadi, sebagai penerus tunas-tunas bangsa untuk membuat Indonesia ini menjadi Indonesia maju, Indonesia yang jaya. Kemudian harus berakhir dalam usia yang sangat muda. Apa yang bisa kita harapkan kemudian? Demikian. Maka dari itu negara sudah mengatakan ini darurat, kita harus memerangi ini. Bali sudah bukan lagi daerah transit, tapi ini adalah menjadi tempat perdagangan, dan sudah ketika orang berdagang tentu ada yang membeli, ada konsumennya. Dan kalau kita tidak menyadari bahwa Bali ini sebagai sudah tempat perdagangan, maka lambat laun anak-anak kita lah yang akan menjadi korban. Karena yang namanya berdagang tentu cari customer, ya. Kalau customernya cuma itu saja kan merugi jadi. Mereka tentu ingin tambah banyak dapat. Yang tadinya mungkin di kalangan dewasa, kemudian mencari remaja, remaja nyasar kemudian anak-anak. Semakin dini orang itu mencicipi narkoba ini, maka prospek buat penjual kan bagus, ya. Jangka panjang jadi customer. Baik. Dok, kenapa sih remaja bisa menjadi salah satu sasaran utama bagi para pengedar narkoba seperti itu? Ya, karena mereka menyadari secara psikologis anak-anak ini rentan. Kalau di 10 tahun ke bawah masih di bawah kontrol orang tua. Mereka masih nurut secara instruksi, juga gampang diarahkan, tidak berani melawan karena secara kemampuan misalnya dari fisik, ya, posturnya masih kecil. Jadi masih bisa diarahkan oleh orang tua. Tapi ketika anak ini sudah remaja
dengan kondisi psikologis yang tadi, bahwa mereka menjadi orang yang ingin memberontak dengan kondisi di rumahnya, sangat rentan dan sangat mudah untuk disusupi sesuatu yang notabene tidak mereka sadari dampak negatifnya. Ya, seperti kasus beberapa waktu lalu kan ada bajing, kelompok bajing itu yang bersyukur di satu sisi dengan kemajuan teknologi ini, kontrol tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tetapi kita sebagai masyarakat juga memiliki kontrol untuk melihat bagaimana perkembangan anak-anak dan remaja kita. Dan tentunya penegak hukum kita harapkan juga bertindak cepat, tapi bukan untuk menghukum mereka yang sedang dalam masa perkembangan, tapi bagaimana membina mereka, mengembalikan mereka untuk bisa kembali ke jalan yang benar, kemudian bisa tumbuh dan berkembang dengan wajar sebagai seorang remaja, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua dari orang tua, dari masyarakat, dari bangsa ini tidak hilang begitu saja hanya karena kejadian yang tidak mereka sadari sudah mereka lakukan. Ya, Prof. Ini kalau kita ngomongin tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, seperti kata Prof tadi dan juga Dr. Chok, ini apakah semata-mata hanya karena permasalahan tertuju kepada permasalahan yang ada di rumah, misalnya kontrol dari orang tua, seperti itu, Prof? Ya, ini tidak hanya kontrol dari orang tua, tetapi kita tidak mungkin meminta kontrol orang lain di sekolah dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah orang tua. Yang kedua, ini pun juga masalah politik. Coba lihat, orang Bali sudah tidak mau punya banyak anak, dan sekarang anaknya dihancurkan, mau jadi apa? Pernahkah orang Bali itu sadar bahwa kita ini mau dihabisi? Pertama, kita disuruh transmigrasi. Ditransmigrasikan, tahu enggak berapa orang Bali mati? Ditransmigrasi karena menerima daerah yang tidak siap untuk menerima orang. Kita tenang-tenang saja di sini. Kemudian yang kedua, kita juga akan dihabisi dengan keluarga berencana. Orang Bali hanya boleh punya anak 2, lebih dari 2 hukum banjar. Mengertikah kita bahwa ini suatu politik? Tidak ada yang mengerti. Senangnya menghukum saudaranya sendiri. Tapi kan sekarang pemerintah Provinsi Bali pun sudah ya kan terlambat. Orang sudah biasa tidak punya anak, orang sudah biasa tidak banyak anak menangis dan sebagainya. Seperti saya yang punya anak 6, saya akan terus. Tidak ada orang punya cucu sekarang seperti saya, 28, meninggal 5, masih 23. Tidak ada. Nah, ini satu contoh, maukah orang Bali sadar kita akan dihabisi. Dilihat di toko-toko sekarang di sepanjang jalan yang punya siapa? Bukan orang Bali. Jangan kita cuma, oh ini sudah Baliisme dan sebagainya. Tidak. Kita harus mempertahankan suku kita. Berapa yang akan ada? Maukah pemerintah juga, jangan cuma santai-santai. Lihat situasi gawat sekarang. Karena orang tidak mau punya anak. Di daerah semua daerah sudah bukan milik kita. Dagang-dagang juga bukan orang Bali lagi dan sebagainya. Baik, Dok. Ini ada yang menarik yang sekali. peduli. Sebagai identitas memang salah satu cara untuk menjaga bahwa kita masih punya eksistensi ya. Pertama, tanah itu masih ada. Kan seperti orang Betawi, kalau sudah tidak ada tanahnya ya kita tidak bisa mengatakan itu Betawi lagi, akhirnya jadi Jakarta. Tinggal nama aja ya. Betul. Tanah, kemudian adat istiadat, budaya, maukah kita tetap menjaga itu? Kalau budaya sudah dan tradisi sudah kita tidak jalankan, ya orang hanya tinggal mengatakan oh itu Pulau Bali, tapi manusianya sendiri sudah tidak bisa kita katakan orang Bali karena tidak ada yang menjalankan tradisinya. Nah, kalau identitas-identitas ini tidak dijaga dengan baik, ya kekhawatiran yang Prof sampaikan tadi mungkin akan terjadi dengan segera, dan kita hanya menjadi penonton kemudian dan menyalahkan orang mungkin jadinya. Padahal di awal kan harusnya kitalah yang menjaga diri kita. Kalau tidak ingin orang lain kemudian mengambil alih apa yang menjadi identitas dari masyarakat Bali itu sendiri. Ya, baik. Kemajuan teknologi bisakah kita kategorikan menjadi salah satu penyebabnya? Kemajuan teknologi tidak bisa kita cegah, dan itu adalah seperti pisau bermata dua, tergantung kita yang menggunakan. Kita tidak bisa hanya menyalahkan, oh teknologi itu buruk, tapi pada kenyataannya kita menggunakan. Dan teknologi itu memang tujuannya adalah membantu untuk kita bisa lebih baik dalam menghadapi kehidupan kita. Baik, kita ada penelpon, ada
Komang Pase niki dari Klungkung. Om Swastiastu, Pak Komang Pase. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Komang Pase ya dari Klungkung. Terus Selaku orang tua merasa bingung mengatasi bagaimana caranya mencegah peredaran narkoba untuk anak-anak. Sebagaimana kita ketahui, sekarang kan banyak juga bermacam-macam cara yang dilakukan oleh para pengedar. Seperti misalnya secara kasat mata kita lihat bahwa itu adalah permen. Padahal permen itu sudah dicampur dengan narkoba. Kedua, masalah rokok uap itu. Kadang-kadang kan bisa juga dicampur dengan cairan yang narkoba di dalamnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kami selaku orang tua sangat meresahkan dan sangat menakutkan begitulah. Bagaimana cara kita untuk mengatasi anak-anak kita jangan sampai terkena bahaya narkoba yang seperti ditayangkan di sekarang ini gitu. nggih, ganten mantan Pak Komang. Nah, terima kasih atas tanggapannya. Nggih, sukses Pak Komang Pase ring Klungkung niki nggih. Untuk jawabannya nanti nggih kita rehat sejenak Prof dan juga Dr. Cok. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami masih di Harmoni Bali mencegah bahaya narkoba di kalangan remaja. Silakan Anda yang ingin masih bergabung, masih ada line yang kami buka kembali ya di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Tapi sebelumnya kita akan jawab dulu ini bagaimana cara mengatasi hal-hal yang tidak bisa dikatakan ini banyak sekali modus-modusnya para pengedar untuk menarik para customer pelanggan baru niki sendiri Dok. Seperti kata Pak Komang dari Klungkung, Pak Komang Pase ya. Ya, kalau jualan biasa pasti seperti kata Karang menarik ya. Tapi kalau ini jualan barang extraordinary ya menjebak jadi. Bagaimana menjebak customernya, bukan menarik customer ya. Segala upaya akan dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan lebih banyak pengguna. Tapi kita hal yang paling mungkin untuk kita lakukan saat ini adalah belajar sebanyak mungkin dan mengedukasi diri kita dan anak-anak kita. Karena hanya kitalah yang bisa membentengi mereka. Berbeda dengan kalau kondisi fisik ya, flu ada vaksin yang untuk membuat mereka kebal dengan flu-nya. Tapi untuk narkoba belum ada vaksin narkobanya, sehingga mau tidak mau pendidikan itu yang kami rasa yang mampu membentengi. Tapi bagaimana cara mendidik anak itu agar tidak mereka tambah jauh dengan kita, tentu kiatnya adalah seperti Prof katakan tadi, dengan cinta, dengan kasih sayang. Sehingga mereka akan merasa bahwa rumah itulah tempat mereka untuk menyelesaikan segala permasalahan. Rumah itulah yang akan menjadi tempat paling aman ketika mereka menghadapi suatu permasalahan. Sehingga dengan perasaan itu, Bapak dan Ibu akan lebih mudah untuk mengajari mereka. Jangan mudah menerima barang yang tidak jelas. Jangan mudah mencoba sesuatu yang tidak biasa kamu lihat di rumah misalnya. Nah, gimana mengajarkan anak misalnya tidak menggunakan rokok elektrik itu sementara kalau di rumah kita sendiri merokok. Kan sulit. Tapi mulailah dari kita, kalau kita sebagai orang tua seperti kata Pak Komang tadi punya ketakutan anaknya menjadi korban, ya kita perbaiki diri dulu sehingga kita menjadi contoh buat anak-anak, contoh yang baik. Dengan melihat kita sebagai contoh yang baik, tentu apa yang ada di luar sana yang tidak baik itu menjadi tidak ingin mereka dekati. Tetapi kalau di rumah contohnya tidak baik, tentu yang di luar itu mereka juga bingung. Ini yang di luar itu lebih baik dari orang tua saya atau justru sebenarnya ini menjebak saya. Nah, itu yang membuat akhirnya anak-anak mudah kemudian dicekoki, dikasih permen dengan isi yang kandungan yang tidak sesuai, dikasih rokok elektrik yang kandungannya mungkin tidak seperti yang diperjualbelikan. Banyak cara yang akan digunakan oleh pedagang ini karena mereka menyadari
Tambah lama customer-nya akan tambah kritis juga dalam menerima apa yang menjadi barang dagangan mereka. Baik, salah satunya adalah pendekatan. Seperti kata Prof, dekati, ajak ngobrol, tidak marah-marah. Intinya komunikasi. Ya, tapi tetap orang tua juga harus belajar tahu apa itu rokok elektrik, apa itu permen yang mengandung kandungan yang tidak benar, apa yang namanya misalnya ganja, apa yang namanya ekstasi, apa yang namanya sabu. Jangan sampai kita ingin mengajarkan anak kita, sementara kita tidak tahu apa itu. Akhirnya anak sendiri bawa pil obat terlarang, kita sendiri tidak tahu bahwa itu sebenarnya narkoba, bahwa itu sebenarnya zat yang akan merusak anak-anak kita. Baik. Prof, seperti ini mungkin mewakili ya Pak Komang Pasak dari Kelungkung, mewakili para orang tua yang mempunyai kekhawatiran anak-anak beliau yang mungkin masa peralihan dari anak-anak ke remaja ini agar tidak terjerat dari perilaku yang tidak baik. Contohlah narkoba seperti itu. Prof, ini peran orang tua. Selain peran orang tua, peran siapa saja ini sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada anak-anak kita. Selain peran orang tua, peran guru. Maukah guru terpanggil? Ini anak-anak kita, anak-anak orang Bali yang menjadi harapan kita. Kalau ibu bapak guru itu mempunyai keyakinan seperti itu, beliaulah yang bisa sangat-sangat membuat anak itu sadar. Tapi ada juga guru yang jualan narkoba, masalahnya berapa? Itu oknum ya. Nah itu kan oknum. Tetapi kalau bisa guru dekat sama anak, sebab anak itu sangat percaya dengan gurunya. Bisakah guru-guru gunakan hati demi masa depan bangsa, demi masa depan Bali? Saya harus selamatkan anak-anak ini. Nah bila perlu ibu-ibu, bapak guru yang ingin belajar, kami siap dari Suryani Institute for Mental Health membantu bapak dan ibu bagaimana mendidik anak. Mari kita kerjasama demi Bali. Kalau tidak, habislah kita. Orang tua, guru, kemudian ada pemerintah. Dari pemerintah. Peran pemerintah juga. Pemerintah juga perlu berpikir, jangan cuma memikirkan masukkan uang dan lainnya, tetapi bagaimana membuat generasi penerus di Bali ini sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Baik. Dokter Cok, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga, seperti kekhawatiran Pak Komang Pasak dari Kelungkung ini sendiri, bagaimana caranya menghindari narkoba bagi remaja, khususnya bagi remaja sendiri, kemudian bagi orang tua juga. Betul, kalau dulu mungkin kita hanya melihat tablet, bubuk. Nah, sekarang BNN sendiri, Badan Narkotika Nasional sendiri menyatakan lebih dari 90 jenis narkoba baru yang masuk ke Indonesia yang mereka sendiri belum bisa identifikasi dengan baik. Belum ada alat untuk mengecek. Kalau misalnya ngecek kencing kan sudah jelas, hanya beberapa zat aja yang bisa terukur. Nah sekarang ada lebih dari 90 yang masuk. Nah tentu ini akan menjadi kekhawatiran ataupun ekstra keras ya buat orang tua, buat kita yang peduli dengan anak-anak jangan sampai menjadi korban narkoba itu, untuk mau juga belajar mencari informasi yang benar, mencari informasi yang bisa memproteksi kita jangan sampai terkena anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita apa bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana kemasannya, sehingga ketika kita mengajarkan ke anak-anak kita, mereka juga aware. Nah, cuman harus dipahami ketika mengajarkan remaja beda dengan mengajarkan anak yang di bawah 10 tahun. Anak di bawah 10 tahun mereka akan lebih mudah nurut, ya menerima. Tapi untuk remaja, kalau kita mengajarkan mereka dengan kata tidak, jangan ambil ini, jangan lakukan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, buat remaja itu terkadang berarti tantangan. Apa benar kalau saya tidak mengambil itu akan terjadi seperti apa yang dikhawatirkan? Apa benar kalau saya menggunakan saat itu seperti yang dikhawatirkan oleh orang tua? Maka perlu kehati-hatian, utamanya untuk remaja. Karena apa yang dilarang buat remaja itu terkadang artinya tantangan, challenge, membuktikan diri bahwa saya bisa tidak seperti yang dikhawatirkan oleh orang tua. Syukur-syukur ketika men-challenge-nya itu ke arah yang positif ya. Kalau ke arah yang negatif itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi apa yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Ya, itu juga menjadi kekhawatiran dari Kepala BNNP Pusat ya, Pak Golose sendiri.
bahkan sampai mengeluarkan statement akan memiskinkan para pengedar seperti itu. Mungkin itu begitu concernnya Bapak Golsa terhadap perkembangan para remaja yang rentannya remaja disusupi narkoba seperti itu. Betul, cuman kan kita tidak bisa bekerja sendiri, itu masalahnya. Perlu sinergitas. Betul. Seperti itu. Sendiri mengatasi permasalahan yang begitu kompleks, sementara yang jualan itu seperti saya katakan ini kan mafia. Yang jualan tidak hanya dari satu negara, tapi berbagai negara. Kemudian juga orangnya juga tidak satu jenis, banyak jenis, sehingga yang datang ke Bali pun kita lihat kan beragam sekali. Nah, karena mereka melihat ini daerah perdagangan. Jadi bawa barangnya harus ke Bali untuk diperjualbelikan. Nah, itu yang saya rasa perlu menjadi kewaspadaan dan kekhawatiran kita bersama. Baik, Prof, ada tips nggak, Prof, bagi para orang tua untuk mencegah bahaya narkoba, khususnya di kalangan remaja, Prof? Ya, tip yang paling baik adalah bagaimana orang tua bisa menjadi teman untuk anaknya. Menjadi teman? Ya, jadi jangan dianggap ini orang tua yang tahu segalanya atau lainnya, tetapi ini sahabat saya yang bisa mengerti saya. Turunkan derajat kita sebagai orang tua, dekati anak. Dan kalau sudah demikian pasti dia akan bisa diajak ngobrol dan apa yang kita lakukan di rumah sebagai sebuah tim. Ya, karena sekarang orang tua jarang ngobrol sama anak. Selalu yang ada adalah instruksi, disalahkan, kamu harus begini, harus begitu, tetapi tidak pernah ngobrol. Bagaimana dia bekerja, bagaimana orang lain dan sebagainya. Luangkan waktu. Padahal cuma anak mereka cuma 1-2. Saya 6 punya anak bisa ngobrol. Sekarang ngobrolnya sudah beda, Prof. Lewat gawai seperti itu. Sudah makan jempolnya. Ya, kan tergantung orang tua mau belajar atau tidak. Jangan salahkan anak. Gitu. Ada tips ini. Dekati mereka, jangan marah-marah, dekati, kemudian ajak ngobrol, anggap teman. Seperti itu ya. Turunkan derajat dulu deh sebagai orang tua, tapi sebagai sahabat ya, agar mereka lebih nyaman lagi. Apalagi kita bisa menyanjung, oh kamu lebih pinter dari bapak ibu, kan luar biasa. Anak itu akan senang. Dengan senang pasti kita bisa bekerja sama. Ada tips yang sangat luar biasa sekali dari Prof. Suryani terusnya. Prof, terima kasih Dr. Cho, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan hari ini atau sore hari ini memberikan makna yang sangat berarti bagi pemirsa Bali TV saat ini yang sedang menyaksikan kita. Saya Madi Sekedar Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.